Apa stick-sticknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Mbak. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang mana doa ini akan langsung dipimpin oleh saya sendiri dengan pembacaan basmalah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang mempersiapkan mental belajar siswa. Yang mana siswa ini butuh bimbingan dan butuh proses dalam menghadapi suatu pembelajaran. Untuk membangun suatu mental siswa ini bukan perkara mudah atau gampang seperti yang kita lihat pada umumnya. Untuk membangun mental ini butuh proses, yang mana prosesnya ini harus bertahap. Yang pertama kita harus mulai dengan diskusi kecil-kecilan agar mental siswa ini bisa berkembang. Diskusi kecil-kecilan ini kita buatkan forum diskusi kecil, yaitu dibuatkan kelompok ya minimal 4 orang atau 5 orang seperti itu atau lebih. Lalu nanti sistemnya itu menjelaskan suatu hal atau suatu pelajaran yang sekiranya mudah dipahami dan mudah disampaikan. Kemudian setelah memberi pelajaran seperti itu atau diskusi kecilan seperti itu, kita lanjutkan dengan proses presentasi di depan kelas atau di depan teman-temannya di kelas. Kenapa? Ini untuk menumbuhkan rasa semangat dia atau mungkin mengembangkan mental siswa ini agar tidak terlalu gugup dalam berbicara di depan orang. Ketika tidak diajarkan seperti ini, lalu kita biarkan mental mereka untuk membangun sendiri tanpa ada bimbingan, maka meskipun berlanjut ke jenjang perguruan tinggi, ini tetap akan sulit. Karena apa? Membangun mentalnya tidak dimulai sejak dini. Sehingga ketika masuk perguruan tinggi, ini siswa ini akan tetap canggung, akan malu-malu. Jangan kan disuruh memimpin diskusi, disuruh bertanya aja banyak yang diam. Karena apa? Pertama, mereka mentalnya tidak kuat. Bukan mereka tidak paham atau tidak mengerti dengan penjelasannya, akan tetapi mereka kebingungan untuk bertanya. Nah, terkadang itu di dalam pemikirannya sudah ada untuk bertanya, akan tetapi disebabkan mentalnya kurang kuat karena tidak ada pembelajaran dari sekolah sebelumnya, maka pemikirannya akan tetap, maksudnya mentalnya tidak akan tetap terbangun. Kalau mentalnya dibangun mulai dari sekolah, diajarkan berdiskusi meskipun kecil-kecilan, ini akan terbentuk mental yang kuat ketika berada di depan umum. Meskipun bukan hanya di depan umum, kalau di depan umum bisa, apalagi di dalam kelas atau di dalam perguruan tinggi. Karena sekarang ini banyak contoh masyarakat, bukan masyarakat, mahasiswa yang sudah kuliah, ini terkadang ragu untuk berbicara di depan. Karena apa? Mereka ini karena tidak dibiasakan belajar dari sejak awal. Kalau dibiasakan belajar dari sekolah, maka ketika menjadi mahasiswa ini tidak akan canggung lagi. Karena apa? Sudah terbiasa. Dengan cara apapun kalian sebenarnya maksudnya banyak cara untuk membangun mental ini. Bukan hanya dari segi ya. Terkadang ada yang memberi masukan dari kawangan supaya tidak canggung berada di depan. Ini banyak yang memberi masukan. Akan tetapi karena kita tidak terbiasa, ya maka kita akan tetap canggung. Makanya mulailah pembangunan mental siswa ini sejak dari sekolah, sehingga masuk ke perguruan tinggi atau berada di masyarakat umum, mereka sudah terbiasa berbicara di depan. Mungkin karena
pembahasan ini kayaknya sudah ada yang pernah dibahas, jadi cukup sekian dari saya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami persilahkan. Baik Pak, saya Pak. Ya, silahkan Hendri. Nah, saya ingin bertanya, kenapa sih Pak saya ketika disuruh maju ke depan atau mempresentasikan tugas yang diberikan guru, nah saya selalu tangan dan kaki saya selalu keringat dingin. Dan ketika saya sudah berada di depan, hal-hal yang saya ingat tuh seketika hilang gitu Pak. Nah, kayak gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut Pak? Oke, terima kasih. Nah, ini untuk Hendri, ini sebelum saya jelaskan tentang caranya, sebelumnya pernah belajar atau mengikuti diskusi atau ada forum seperti itu? Tidak ada Pak, saya hanya mempelajari hal-hal yang saya akan presentasikan ke depan. Nah, jadi saya baik. hanya mengingat dan belajar. Baik. Jadi ini sebenarnya bukan Hendri tidak mempunyai mental atau tidak mempunyai sifat rasa percaya diri. Semuanya ada di dalam dirinya Hendri. Akan tetapi Hendri ini tidak terlalu terbiasa berada di depan. Makanya kelihatan canggung. Apalagi yang dihadap, mungkin kalau setara ini rasa canggungnya agak menurun. Akan tetapi kan yang mengawasi ini ada guru. Nah, guru ketika ada guru, terkadang Hendri ini merasa takut dan takut salah atau kebingungan, takut ada kekeliruan tentang apa yang dijelaskan. Makanya Hendri mulai dari sekarang ini buatlah forum kecil-kecilan. Carilah kau teman 4 orang atau 5 orang, buat diskusi biar Hendri ini sambil bukan hanya mempelajari materi, akan tapi untuk membangun mentalnya berbicara di depan teman-temannya di kelas. Sehingga ke depannya Hendri kalau sudah terbiasa di dalam diskusi kecil-kecilan, ini akan terbentuk mental yang kuat dan rasa panas dingin yang tadi itu akan hilang karena faktor kebiasaan. Sama halnya begini, kali teman-teman ini antara Hendri dan Kinan, seandainya belum kenal, baru pertama kali kenalnya pasti ada rasa canggung, malu atau seperti apa. Kenapa ada rasa malu dan canggung? Karena memang belum terbiasa saling menyapa, saling tegur kan belum terbiasa. Makanya ada rasa malu. Ketika sudah kenal, kalian bisa ngomong belak-belakan atau ngomong apa aja sehingga bisa ketawa lepas. Mungkin seperti itu. Ya, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, mengenai tadi kan seperti yang dikatakan Handri bahwasanya dia sering gugup ketika ingin berhadapan di depan umum. Ya, itu sering sekali kan dialami oleh setiap orang malahan kan. Nah, ada enggak sih Pak tips-tipsnya gitu? Tips-tipsnya supaya kita enggak terlalu gugup atau gimana gitu kan? Baik. Masalah tip atau motivasi sebenarnya ini banyak, bukan hanya disampaikan oleh guru atau teman. Tapi terkadang ini disampaikan oleh orang tua kita itu agar mental kita kuat, harus begini, harus begitu. Pada dasarnya ini tergantung pada diri kita sendiri. Ya. Dan membangun kebiasaan lagi. Pertama, kalau kita membangun secara langsung, itu kan tidak mungkin. Langsung bisa berbicara di depan itu kayaknya tidak mungkin. Rasa gugup, ada rasa takut salah begini begitu itu akan terjadi. Makanya terkadang ada orang itu menyampaikan, anggaplah yang di depan itu tidak ada orang, biarkan itu. Dan ada pula suruh tatap kepalanya saja, jangan sampai menghadap wajahnya seperti itu. Itu kan sebuah tip, akan tetapi terkadang kita sudah menjalani itu belum berhasil. Makanya bangunlah dari yang kecil dulu, jangan sampai ke yang besar. Kalau sudah terbiasa dari hal yang kecil,
Jangankan presentasi di dalam kelas, di masyarakat umum pun kalian tidak akan gugup karena sudah terbiasa. Kalau sudah langsung ke hal yang besar tanpa melalui hal yang kecil, itu maka ya kalian akan kebingungan sendiri. Kata Henry tadi, materi yang hafal itu akan hilang ketika berada di depan, ya kan? Kenapa bisa hilang? Karena ada rasa gugup dan rasa takut yang ingin menyampaikan. Ya mungkin hanya itu dari saya. Atau masih Ya, ada? baik, Pak. Sudah, Pak. Kalau tidak ada dari teman-teman, silakan siapa yang bisa menarik kesimpulan dari pembahasan tadi dari awal sampai akhir. Saya persilahkan. Ini persilahkan untuk menarik kesimpulan dari pembahasannya. Saya sedikit, Pak. Ya, silakan. Jadi yang saya dapatkan mental yang dibangun sejak dini itu sangatlah penting. Nah, ketika kita sudah berada di jenjang perkuliahan, nah kita sudah tidak khawatir akan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sebelumnya udah sering kita lakukan. Jadi pentingnya membangun hal-hal yang dari yang terkecil dahulu. Nah, itu aja sih, Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Henry dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut dalam diskusi ini. Semoga dengan penyampaian materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya saya pribadi, dan bisa diterapkan di masyarakat atau di orang-orang sekitarnya. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.